Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesita Sani, saya dari Prodi Matematika. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Mobile Learning berbasis Android dalam pembelajaran matematika pada materi bilangan berpangkat di SMPN 1 Telamau pada masa pandemi. Yang pertama, saya masuk kepada latar belakang saya melakukan penelitian ini, yaitu media pembelajaran merupakan salah satu bentuk belajar mengajar yang melibatkan siswa dan guru dengan menggunakan sumber belajar baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Penggunaan media dalam proses pembelajaran tidak harus dihadiri oleh seorang guru, karena tanpa seorang guru, proses pembelajaran dapat berlangsung atau dengan kata lain, siswa dapat melakukan proses pembelajaran secara individual dengan materi pembelajaran yang telah disusun, sesuai dengan kesiapan siswa, sehingga mampu mempertunjukkan perilaku kesiapan siswa sesuai yang diharapkan. Perangkat mobil yang digunakan dalam mobile learning antara lain ada PDA, handphone, laptop, dan tablet PC. Karakteristik perangkat mobil ini memiliki tingkat fleksibilitas dan portabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan siswa dapat mengakses materi, arahan, dan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran, kapanpun dan dimanapun. Hal ini akan meningkatkan perhatian siswa pada materi pembelajaran yang dikemukakan oleh Yuniati 2011. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi Android sebagai media pembelajaran matematika perlu untuk dikembangkan. Aplikasi ini dikembangkan dikhususkan pada materi bilangan berpangkat. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis Android yang dalam proses pengembangannya menggunakan aplikasi mobile learning. Sehingga penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul pengembangan media mobile learning berbasis Android dalam pembelajaran matematika pada bilangan berpangkat di SMPN 1 Telamau pada masa pandemi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang didapatkan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan media mobile learning pembelajaran matematika berbasis Android di SMPN 1 Telamau. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan media mobile learning pembelajaran matematika berbasis Android di SMPN 1 Telamau tersebut. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan media mobile learning berbasis Android pada materi bilangan berpangkat di SMP N1 Telamau, dan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan media mobile learning pembelajaran matematika berbasis Android di SMPN 1 Telamau. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Mobile learning berbasis Android berupa aplikasi media pembelajaran yang dapat diakses melalui perangkat Android pada materi bilangan berpangkat. Mobile learning berbasis Android memuat matematika yang mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika SMP berdasarkan kurikulum 2013 pada materi bilangan berpangkat. Mobile learning berbasis Android berisi materi-materi yang dibuat semenarik mungkin yang digunakan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, pentingnya pengembangan. Yang pertama, teori. Secara teoritis, pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android untuk siswa SMPN 1 Telamau memberikan informasi mengenai materi bilangan berpangkat. Dan secara praktis, bagi siswa memberikan sumber belajar alternatif yang lebih fleksibel dan tidak terikat ruang dan waktu. Dan bagi guru, mendorong guru lebih inovatif dalam menciptakan dan mengembangkan media pembelajaran. Dan bagi sekolah, hasil pengembangan diharapkan mampu menjadi media pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama, asumsi. Media ini bisa diinstal pada semua HP Android. Media pembelajaran mobile learning dapat menjadi salah satu sumber belajar mandiri bagi siswa. Yang kedua, keterbatasan. Tidak semua siswa dan guru memiliki HP Android. Media hanya bisa membuat materi bilangan berpangkat. Media ini tidak bisa diinstal pada HP selain HP Android. Selanjutnya, definisi istilah. Android merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux yang dapat dioperasikan pada telepon seluler seperti telepon pintar, smartphone, dan komputer tablet. Konsep pembelajaran mobile learning membawa manfaat ketersediaan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Yang pertama, pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidik dan latihan. Pembelajaran matematika. Menurut Nimas Aisyah dan kawan-kawan, pembelajaran matematika merupakan proses yang sengaja dirancang dengan tujuan
untuk menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Menurut Moore, tahun 1973, pembelajaran jarak jauh adalah satu metode pembelajaran di mana proses pengajaran terjadi secara terpisah dari proses belajar sehingga komunikasi antara tenaga mengajar dan siswa harus difasilitasi dengan bahan cetak, media elektronik, dan media-media lainnya. Yang keempat, media pembelajaran. Menurut Hamji Malik, tahun 1994, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa. Selanjutnya, ciri-ciri dari media pembelajaran. Ciri-ciri dari media pembelajaran ada 3, yaitu ciri fiksatif, berarti media harus memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, dan mengkonstruksi objek atau kejadian. Kedua, ciri manipulatif, berarti media harus memiliki kemampuan dalam memanipulasi objek atau kejadian. Ketiga, ciri distributif, berarti media harus memiliki kemampuan untuk diproduksi dalam jumlah besar dan disebarluaskan. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Fungsi atensi, menarik perhatian siswa dan menampilkan semua yang menarik dari media tersebut. Fungsi motivasi, menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih giat belajar. Fungsi afeksi, menumbuhkan kesadaran emosi dan sikap siswa terhadap materi pelajaran dan orang lain. Fungsi compensatory, mengakomodasi siswa yang lemah dalam menerima dan memahami pelajaran yang disajikan secara teks dan verba. Fungsi psikometrik, mengakomodasi siswa untuk melakukan suatu kegiatan secara motorik. Fungsi evaluasi, mampu menilai kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, memperjelas proses pembelajaran, meningkatkan ketertarikan dan interaktivitas siswa, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan tempat di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Mobile learning. Menurut Aristo Hadi Sutopo tahun 2012, mobile learning yaitu pembelajaran yang menggunakan perangkat mobil seperti PDAS, mobile phone, laptop, dan peralatan teknologi informasi lain untuk pembelajaran. Selanjutnya, Android. Android merupakan operasi sistem mobil yang memodifikasi dari Linux. Awal mulanya dikembangkan startup dengan nama yang sama, yaitu Android Inc. Pada tahun 2005, Google melihat banyaknya penggunaan yang online menggunakan perangkat mobil dan melihat masa depan yang cerah untuk dunia mobil, sehingga pada tahun itulah Google membeli Android dan mengambil alih pengembangannya. Selanjutnya, penelitian yang relevan bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, kerangka konseptual. Mobile learning merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja tanpa mengalah ruang dan waktu. Sifatnya yang dapat dibawa kemana saja memudahkan pengguna untuk memakainya. Penyajian materi yang kreatif dan inovatif akan menambah daya tarik tersendiri oleh penggunanya. Materi yang digunakan dalam media pembelajaran tersebut telah dirangkum dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat dengan cepat memahami materi pelajaran yang ada di dalam perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, bab 3, metodologi pengembangan. Yang pertama, model pengembangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode research and development atau penelitian dan pengembangan dengan tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut: analisis, desain, pengembangan, dan implementasi evaluasi. Prosedur pengembangan: analisis kurikulum dan materi, analisis kebutuhan pemakai, analisis isi program, analisis spesifikasi, dan analisis kerja. Selanjutnya, perancangan data dan perancangan navigasi. Ketiga, pengembangan dan implementasi. Pengembangan yang dilakukan peneliti yaitu membuat produk media pembelajaran mobile learning berbasis Android. Pengimplementasian hasil produk berupa media pembelajaran yang dapat diakses menggunakan smartphone Android. Evaluasi. Langkah selanjutnya yaitu pengujian kepada ahli media dan ahli materi untuk menentukan kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya akan diuji cobakan kepada siswa untuk menentukan respon siswa. Selanjutnya, uji coba produk. Uji coba produk dilakukan dengan dua cara, yaitu uji coba siswa dan uji coba guru dan siswa. Subjek uji coba. Subjek dari penelitian ini yaitu dosen jurusan pendidikan matematika UM Sumbar sebagai ahli materi dan ahli media, guru mata pelajaran SMPN 1 Talamau sebagai ahli materi, dan siswa SMPN 1 Talamau. Selanjutnya, jenis data.
Jenis data yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ada dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah siswa-siswi dan guru matematika SMPN 1 Talamau. Sampel dari penelitian ini adalah 15 orang siswa SMPN 1 Talamau. Definisi operasional. Pengembangan media berbasis Android. Media ini merupakan media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu alat perantara yang dapat membantu peserta didik dalam memahami suatu yang sedang dipelajari. Android merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux yang dapat dioperasikan pada telepon seluler seperti telepon pintar, smartphone, dan komputer tablet. Mobile learning. Konsep pembelajaran mobile learning membawa manfaat ketersediaan materi yang ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, tolakkan. Pertama, pertanyaan Salmi dan Ihsan, yaitu mengapa saudari memilih penelitian tersebut, apa pentingnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Salmi dan Ihsan. Kenapa saya memilih penelitian pengembangan? Karena saya ingin menghasilkan suatu produk tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa dan menguji keefektifan produk tersebut di sekolah-sekolah supaya dapat digunakan oleh masyarakat. Pentingnya mengadakan pengembangan ini karena dengan adanya perangkat mobile learning bisa memudahkan siswa dalam mengoperasikan atau memanfaatkan media pembelajaran, apalagi pada saat masa pandemi ini, pada pembelajaran online, khususnya pembelajaran matematika, dan perangkat ini bisa dibawa di mana saja. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu dari saudara Muklis. Berdasarkan latar belakang yang saudari kemukakan, apa identifikasi masalah dan batasan masalah yang saudari temukan sehingga saudari merumuskan masalah yang ada pada proses saudari? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muklis. Sebenarnya dalam penelitian pengembangan tidak ada identifikasi masalah dan batasan masalah, tapi saya akan mencoba menjawabnya. Menurut saya, identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu pada masa pandemi, pendidik kurang memanfaatkan media pembelajaran dengan mengakibatkan siswa kurang pengalaman dalam memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan pendidik tidak bervariasi dan kurang menarik. Yang ketiga, materi dianggap sulit untuk dipahami oleh siswa. Yang keempat, belum adanya media pembelajaran mobile learning berbasis Android yang digunakan di SMPN 1 Talamau. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android untuk model pembelajaran bilangan berpangkat di SMPN 1 Talamau. Subjek penelitian ini yaitu dosen pendidikan matematika UM Sumbar dan sebagai ahli materi dan ahli media, dan guru matematika SMPN 1 Talamau sebagai ahli materi, dan siswa-siswi SMPN 1 Talamau dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Selanjutnya, pertanyaan suci. Apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan? Nah, jika sudah ada, kenapa saudari masih memilih penelitian ini? Dan jika belum, tolong berikan alasannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci tersebut. Penelitian ini sudah pernah dilakukan, namun saya ingin melakukan penelitian ini karena dalam pengembangan media pembelajaran mobile learning perangkat mobile learning berbasis Android ini, perangkat ini bisa menggunakan banyak aplikasi-aplikasi dalam Android. Jadi saya akan meneliti salah satu aplikasi seperti Quizlet, dan saya juga mengembangkan perangkat ini khusus untuk materi bilangan berpangkat saja. Karena dalam penelitian-penelitian yang sudah ada saya baca, perangkat mobile learning ini juga menggunakan materi yang berbeda dengan saya.
Nah, baiklah sekian dari jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.